gimana caranya ketika menghadapi orang yang ngutang itu malah lebih galak daripada yang ngutangi. Ini sering. Itu nanti kalau di samping rumah saya di gang itu naik dia pakai sepeda motor, orang yang tukang ngutip utang belum nyampe depan rumahnya, "Iki kau, besok bayar pun, nanti sore datang." Masih jam berapa udah datang ini gitu, lebih galak. Sampai dimaki-maki kadang yang tukang utang. Saya mikir, siapa yang utang, kok siapa yang paling galak? Kepada para jemaah yang bertanya, kami persilakan. Silakan. Bismillah. Kalau kita jualan, saya jualan dari pasar di bedak-bedak gitu, jual beras, terus harganya per kilo itu 2.500, 500. Ada yang di sana jual 10.000 gitu kan. Laku juga gitu. Nah itu gimana sebenarnya? Itu termasuk apa itu hukumnya? Satu. Terus yang kedua, terus kalau kita sudah kadung ini misal utangnya kayak apa misal ya, sudah kadung ini gimana ini? Gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, memang yang di dalam riba itu artinya tambah. Jadi jual beli itu sebenarnya pun tambah. Saya beli 3.000 ya jualnya nggak mungkin 3.000 lagi. Namanya pedagang kurang pintar kan gitu. Maka di dalam berdagang ini ya kita harus mengambil untung. Maka Rasulullah juga bilang dalam mafhum hadisnya, ketika kita mau mengambil suatu keuntungan itu juga ambillah keuntungan yang wajar. Jangan mengambil keuntungan yang lebih. Mungkin bisa kita mengambil keuntungan lebih apabila barang tadi, beras kita mungkin kualitasnya lebih baik dari yang lain, sehingga harganya mungkin sedikit mahal. Itu mungkin bisa jadi salah satu sebab harga dia menjadi lebih mahal, tapi tetap orang mau beli. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah bilang, ini berapa nih? Rasulullah dulu juga berdagang. Ini berapa 1 kilonya ini? 1 kilonya 3.000. Tapi orang yang beli sama Rasulullah nggak pernah nawar. 3.000 ya? Iya. 3.500 boleh? Oh boleh. Itu bedanya waktu zaman ketika Rasulullah berdagang. Sehingga orang itu senang kalau berdagang itu ngajak Rasulullah. Ini berapa 3.000? 2,5 deh gitu. Nggak ada. Kalau Rasulullah nggak ikut dagang, ini berapa 3.000? 3,5 ya? Orang malah memberi harga yang lebih. Maka kita juga ketika mengambil suatu keuntungan, ambillah keuntungan yang sewajarnya, jangan terlalu berlebih. Yang kedua, masalah hutang. Kalau mungkin hutang kita sebanyak, hutangnya secara akadnya bagus tadi hutangnya, maka tetap kita jalanin, kita selesaikan. Kalau hutangnya dia dengan cara riba, maka cepat-cepat kita lunasin. Kalau seandainya ada yang secara syariah, maka kita pinjam ke sana untuk menutupi yang secara riba tadi, sehingga langsung selesai. Sehingga kita pembayarannya secara syariah. Maka kalau hutangnya secara riba itu caranya biar kita cepat berhenti dan kita niat bertaubat sama Allah. Kalau hutangnya banyak, akadnya secara syariah, memang ya tetap mumet juga.
hasil dan sebagainya sesuai dengan syariah. Pinjam uang contohnya 300 juta. Mumet juga sebenarnya bayarnya, walaupun secara syariah. Maka caranya bagaimana? Kita banyak-banyak doa seperti tadi, doanya Mu'adz tadi. Allahumma fini bihalalika an haramik wa amnini bi fadlika. Memang tantangannya berat. Kira-kira 1 bulan yang lalu, sebelumnya Lebaran kemarin saya pulang ke tempat mertua. Uang saya nggak cukup, saya pinjam ke orang. Nominalnya hanya 9 juta saya pinjam. Jatuh tempo, kepala saya udah pusing. Mana ini mau bayar hutang ini? Cari kemana duitnya? Maka saya pergi minjam sama paman saya minjam uang. Maka dia bilang, saya nggak punya uang, saya hanya punya emas ini. Kalau kamu mau pakai emas, tapi emas ini nggak boleh dijual. Kamu pergi ke Pegadaian. Wah, ini tantangannya repot pula ini yang di sini nih. Maka saya, masya Allah, tantangan berat sekali. Maka saya ingat, ini kayaknya kurang amalannya, kurang doanya. Maka saya malam itu doa sama Allah, Allahumma qini bihalalika an haramik. Besok yang ngutangi datang. Maka dia bilang, kalau ada bayar, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, nanti aja. Masya Allah, rupanya doanya ini mungkin didengar sama Allah, sehingga agak sedikit ringan. Maka paman saya bilang, nggak jadi pinjam emasnya, nggak jadilah, saya bilang. Sama yang ngutangin agak diringankan, kapan adanya nanti dibayar. Insya Allah dengan amalan-amalan kita itu Allah rubah tadi. Maka kita penghutang yang baik, dia juga begitu. Ketika jatuh tanggal temponya, jangan kita malah nggak datang, kita datang. Tetap tunjukkan akhlak baik, niat baik kita tunjukin. Insya Allah Pak, hari ini kayaknya bulan ini saya belum bisa bayar. Mungkin agak-agak telat atau bulan depan nanti saya bayarin. Jangan pula udah jatuh tempo, kita nggak mau bayar, nggak datang-datang, nggak ngabarin. Apa nggak dongkol ini yang ngutangin ini? Maka kita sebagai penghutang juga harus ada iktikad. Jangan sampai kita menjadi orang yang ngutang dengan niat nggak mau bayar. Ini bahaya. Saya ngutang tapi niat dia nggak akan saya bayar. Ini banyak orang seperti itu. Mungkin di kampung-kampung tetangga-tetangga kita ada. Itu tukang ngutang itu. Akhirnya dapat gelar dia tukang ngutang katanya gitu. Maka kita pun bagaimana sikap kita sebagai orang mukmin? Maka jangan kita bilang sebagai tukang hutang. Lewat malaikat itu tukang hutang, datang malaikat amin, selamanya jadi tukang hutang ya. Kita yang repot jadinya. Maka kita bilang itu orang baik itu. Selalu bayar tepat waktunya. Kita harus husnuzon. Seperti pesan ayah saya, kalau kamu mau rezekinya bagus, jangan pernah sujud sama orang. Selalu husnuzon. Walaupun orang itu memang sesuai apa yang mau dilakukan. Mungkin dia mau buat buruk, tapi kita husnuzon aja. Nanti dengan itu Allah rubah hati dia, Allah perbaiki juga kita, mudahkan rezeki kita. Itu pesan. Maka yang sudah punya hutang, apalagi kita di perusahaan, ini biasanya pakai bank konvensional. Maka diusahakan niat kita bank konvensional tadi untuk penyaluran mungkin gaji kita atau segala macam, kita niatkan hanya untuk jembatan. Jangan untuk menjadi simpanan atau tabungan kita. Ketika masuk transferan atau gaji kita, maka kita ambil hanya untuk jembatan saja. Jangan pula kita terus-terusin. Tapi kalau seandainya kita nanti ada perusahaan yang memang bisa mau bekerja sama mengcover dengan bank syariah, maka kita arahkan ke bank syariah. Kalau belum ada, maka kita niatkan untuk jadi jembatan saja. Jangan sampai gara-gara kita terlalu harus bank syariah. Kalau kamu bank syariah, kau keluar dari perusahaan, jangan. Nanti kita malah jadi susah. Jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Ada yang lain? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan nih ya Pak Ustadz tentang hutang. Jadi semisal ada orang yang pinjam atau hutang ke kita dan kita sebenarnya berniat untuk mengikhlaskan, apakah itu harus kita bilang ke orangnya kalau kita ikhlas? Dan semisal ketika orangnya ini dia sudah menghilang dan kita tidak pernah tahu dia berada di mana, itu seperti apa? Oke, terima kasih.
Ya, contoh orang yang ngutang sama kita. Maka sikap kita kalau kita ingin menjalankan atau melaksanakan seperti yang di ayat di Al-Quran surah Al-Baqarah tadi adalah kita mengikhlaskannya ketika kita tahu dia tidak sanggup untuk membayarnya. Maka ini ada tipe-tipe orang seperti ini. Dia nggak ngomong sama yang ngutang, dia hanya di dalam hati atau ngomong sama keluarganya, ya udahlah, saya ikhlasin. Tapi nanti kalau dia bayar, ya terima juga. Nah, ini ada juga orang seperti itu, ada. Sehingga ikhlasnya nanggung-nanggung. Maka sikap kita yang paling baik seperti apa? Kalau kita tahu dia memang sudah tidak sanggup untuk membayar, maka kita azam niat dalam hati, saya ikhlasin. Ya Allah, hutang dia saya ikhlasin sehingga dia tidak akan ada beban. Seandainya pun dia datang untuk membayar tiba-tiba, maka kita tetap konsekuensi dengan niat kita pertama. Ya udah bawa pulang, saya udah ikhlasin. Atau dengan cara yang kedua kita jumpai, bagaimana Mas? Wah, saya sulit ini keuangan saya. Ya udah nggak usah dipikirin, saya ikhlasin, nggak usah dikembalikan. Ini berarti sikap kita sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi. Kemudian dalam hal yang lain, kita yang utang. Saya punya utang. Dulu waktu saya tinggal di Batang Toru, sekarang saya udah pulang kampung. Wah, teman satu perusahaan udah nggak tahu lagi nomor handphonenya atau segala macam, emailnya nggak ketemu lagi, orangnya pun nggak tahu di mana. Ini utang saya gimana nih Pak? Saya punya utang sama dia 1 juta, nggak tahu di mana dikembaliin. Maka caranya bagaimana? Cara kita mengembalikan ketika kita nggak tahu lagi orang itu posisinya di mana. Maka uang tadi boleh kita sedekahin dengan niat untuk dia. Mungkin kita berikan kepada anak yatim, ini sedekah teman saya namanya sianu. Sehingga ketika dia menuntut nanti di akhirat, kamu punya hutang sama saya, sudah saya ganti dengan pahala. Saya sudah kirimkan uangmu. Seperti saya baca di grup kemarin, mungkin di grup Jemaah Iftar Al-Muhajirin atau yang lain, atau yang tukang soto di Surabaya. Seolah-olah orang menganggap dia, ibu ini orangnya ringan tangan dalam sedekah. Seolah-olah harta itu, dunia itu, uang itu nggak ada apa-apanya. Semua ini uang ini dikasih-kasihkan gitu. Bu, bagaimana caranya kok bisa nggak cinta dengan dunia? Oh salah, saya ini cinta dunia, cinta dengan harta saya. Caranya bagaimana? Saya titipin ke yatim piatu, titipin ke masjid. Nah, nanti di akhirat kan kembali lagi dalam bentuk pahala. Maka seperti itu, kita kirimin sama teman tadi dalam bentuk pahala. Ini loh uang yang yang orang ngutang dulu 1 juta sekarang udah diganti dengan bentuk pahala. Maka orang yang di akhirat nanti ketika kamu dibalikin uang 1 juta apa diganti dengan pahala? Pahala aja. Karena apa? Lebih banyak nilainya ketika di akhirat, yaitu berbentuk dengan pahala daripada dengan uang. Maka kita yang di dunia ini banyak-banyak sedekah, yang rumah kita banyak, yang harta kita banyak. Bagaimana biar harta yang capek kita cari, kita kumpulkan di dunia ini ketemu lagi dengan kita di akhirat, ya kita titipin. Kalau kita bawa sendiri nggak bisa. Uang kita yang 1 gudang, kalau kita bawa sendiri ke akhirat, ke surga nggak bisa. Harus dititipin. Titipin anak yatim, titipin masjid, orang jongkok, fakir miskin. Nanti besok ke sana dibalikin lagi. Ini pahalanya mana? Sehingga capek-capek kita mencari kerja, mencari uang, ini tetap kita bawa ke sana dengan cara dititipin tadi. Itu cara untuk mengikhlaskan tadi dan membayar hutang kepada orang yang tidak kita jumpai lagi. Ada lagi? Jadi terkait dengan tadi keikhlasan, ada satu kasus ya, ketika mungkin bukan satu, banyak kasus ya, bahwa ketika kita menagih hutang digalakan yang ditagih. Bahkan satu itu uji keikhlasan kita. Ketika kita sudah mau mengikhlaskan dan bahkan kadang merusak silaturahim, ya. Kita baru misalnya, Assalamualaikum, gimana kabar itu? Kalau dia jawab langsung, udah jawab salah tapi iya besok saya bayar. Jadi seolah ketika dia dari kita tuh yang diingat di padahal langsung hutang, ya. Padahal mungkin maksud kita lain gitu, ya. Bukan itu. Nah, kemudian ketika kita
kita menganggap dia tidak mampu gitu ya, pinjam sekian-sekian, udah kita sindir gitu ya, lewat status atau apa terkait dengan hutang, dan sadar juga, terus tidak nyaur-nyaur gitu. Ya, kemudian ya udahlah, mungkin dia tidak mampu, nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Tapi besoknya kita lihat di status dia lagi status jalan-jalan, lagi foto pakai HP terbaru. Nah, kan menguji keikhlasan kita. Kita udah ikhlaskan, tapi nah apakah ketika kita terbersih dalam hati ternyata begini, apakah keikhlasan kita itu tolak oleh Allah? Kemudian yang kedua, bagaimana supaya silaturahim kita tetap terjaga gitu ketika ada yang ada dalam kepalanya itu. Bahkan ada yang satu kasus, ada orang kawan dekat kita sampai dia mengutus orang lain gitu ya, yang dia mengatakan mungkin saya sering sakit karena belum nyaur hutang gitu. Padahal ketika itu Anda sudah sampaikan semua hutang saya sudah ikhlaskan sebelum pindah, supaya tidak jadi beban gitu. Tapi ternyata seperti itu. Nah, apakah itu memang demikian atau memang karena perasaan gitu ya? Itu aja sih. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi ya masalah keikhlasan. Maka bagaimana caranya ketika menghadapi orang yang ngutang itu malah lebih galak daripada yang ngutangi. Ini sering. Itu nanti kalau di samping rumah saya di gang itu naik dia pakai sepeda motor, orang yang tukang ngutip utang tanya, belum nyampe depan rumahnya, "Iki kau, besok bayar pun, nanti sore datang." Masih jam berapa udah datang ini gitu, lebih galak. Sampai dimaki-maki kadang yang tukang. Saya mikir, kak siapa yang utang, kok siapa yang paling galak? Saya mikir juga gitu dengar orang itu teriak-teriak di belakang. Maka caranya tadi seperti yang dikatakan, kalau kita mengadakan hutang piutang walaupun sekecil apapun, tetap kita pakai dengan tulisan hitam di atas putih dan ada saksinya. Walaupun nilai nominalnya tadi kecil, itu kita niat untuk mengamalkan sunnah Nabi dan perintah Allah dalam Al-Quran. Sehingga ketika ada saksi, ada tanda, bukti, maka tadi orang tadi nggak akan bisa jadi galak sama kita. Tapi kalau nggak ada saksinya, nggak ada hitam di atas putihnya, maka dia itu akan menjadi lebih galak dari kita. Kemudian kalau kita ngutangi, maka kita lihat, "Pak, saya ngutang dong, Pak Heru, saya ngutang 1 juta, ini saya mau buka ternak ayam, ini kurang modalnya bagaimana?" Maka untuk itikad kita baik, biar silaturahim kita tetap terjaga, orang yang ngutang ini selalu datang berkunjung walaupun tidak hanya untuk menagih uang atau hanya sebatas jalan-jalan, hanya untuk bagaimana ternak ayamnya, apa yang kurang, mungkin kita bisa perbaiki. Seperti saya salutnya dengan orang yang menghutangi ayah saya. Datang dia ke rumah, niatnya pertama itu bukan nagih, dia nanya, "Bang, usahanya bagaimana?" Kalau seandainya usahanya merosot, kita adakan pelatihan. Kesalahannya di mana? Sehingga silaturahim kita tetap terjaga baik dengan orang yang berhutang tadi. Saya berhutang lah, ini kerjaan saya lagi kurang baik mungkin bulan-bulan ini. Jadi kita silaturahim bagaimana, kerjaannya bagaimana. Jangan kita nanya, istilahnya sekali-sekali kita nanya uang gitu. Malah kita lebih baik harus lebih sering-sering. Mungkin kita chatting dia, kita SMS dia lebih sering, kita telepon. Usahanya bagaimana? Udah dapat kerjaan belum? Dapat kerjaan belum? Oh belum ini. Nah, nanti ya saya coba-coba cari lagi. Nah, sehingga silaturahim kita tetap terjaga. Kemudian masalah keikhlasan ketika kita sudah mengikhlaskan, tapi kadang masih terbayang-bayang juga diikhlaskan, dapat pahala, nggak diikhlaskan, eman-eman juga, sayang 10 juta loh yang dipinjam dia. Kalau dihitung-hitung ini belikan sepeda motor, dapat lah ini yang second yang bekas-bekas ini. Nah, memang keikhlasan ini yang namanya perlu latihan. Nggak bisa orang itu seketika itu langsung bisa jadi ikhlas, nggak bisa. Maka ulama mengatakan orang yang ikhlas dalam mengikhlaskan harta itu orangnya bagaimana? Maka ciri-ciri orangnya dikatakan ketika diingatkan masalah hutang, dia bilang, "Emangnya kamu pernah hutang sama saya?" Sehingga dia sampai lupa. Ketika orangnya tadi itu
mengingatkan masalah hutang. Pak, saya belum bisa bayar hutang ya. Mungkin udah saking lamanya ini. Emangnya ada hutang ya? Gitu. Ada, saya kok lupa ya. Itu orang yang udah ikhlasnya tingkat tinggi, sehingga dia udah nggak ingat lagi. Maka ikhlas ini memang perlu bertahap. Kadang yang pakai perasaan juga, seperti yang dikatakan tadi, udah saya ikhlasin semua, tapi dia kadang kayaknya belum ikhlas, hanya ngomong aja, cuman supaya saya ini agak ringan perasaan saya, perasaan dia. Perasaan kita juga kadang ya seperti itu. Maka yang namanya ikhlas itu ya belajar, nggak bisa langsung ikhlas itu udah selesai gitu aja, nggak bisa. Perlu latihan dari yang kecil, lama-lama nanti ikhlas tadi akan membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang betul-betul dikatakan ikhlas. Bahkan ada ulama yang menafsirkan ikhlas ini seperti kayak kita ini buang hajat atau buang air besar. Nggak ada yang pernah diingat-ingat. Jam berapa tadi saya ke toilet, nggak ingat lagi. Pak, tadi Bapak jam berapa ke toilet? Nggak tahu ya, nggak ingat. Saking itulah seperti orang itu ikhlas. Ketika melepaskan sesuatu dari dirinya kepada orang lain, dia nggak pernah ingat. Bapak, tadi jam berapa Bapak yang ke situ ketemu kita? Wah, nggak ingat tadi saya ke toilet kapan. Kita kan kadang sering lupa berapa hari ke toilet, sehari aja nggak pernah dihitung. Karena apa? Udah nggak usah masuk bahasan kadang. Memang ya ikhlas tadi perlu belajar. Ngapain kalian pakai jubah kalau nggak ikhlas? Ngapain kalau pakai jilbab, pakai tutup aurat kalau nggak ikhlas buat apa? Ya ikhlas itu perlu belajar. Sholat itu pertama ya mungkin ada yang dengan ria, atau ada yang mungkin karena pergaulan. Tapi lama-lama nanti akan berubah menjadi ikhlas lillahi ta'ala. Seperti kayak anak-anak kita, ayolah sekolah, nanti kalau dapat ranking 1 nanti ayah belikan ini. Akhirnya apa? Sekolah dia tadi bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk mengejar hadiah. Ranking 1 hadiahnya. Ayolah puasa bulan Ramadan, nanti kalau full 30 hari ayah kasih hadiah ini. Sehingga pertama-tama dia mengejar target hadiah, bukan untuk ikhlas berpuasa, tapi lama-kelamaan akan tumbuh sifat ikhlas tadi. Sehingga walaupun tanpa hadiah, dia besok akan dia mau melakukan ibadah tadi. Jadi ikhlas pun perlu latihan, perlu belajar, perlu training juga. Ada lagi? Cukup? Ya, cukup. Kita doa sebentar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma habib ummat sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al masajidana ka masjidin nabi. Allahumma ij'al rijalana ka rijalis sahabah, nisa'ana ka nisa'is sahabah, sibyanana as-salihin, hafidhin, da'in, alimin, yansur dinika fi kulli anha'il 'alam. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, kita sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat bermanfaat bagi kita dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari kami, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.